Ya, saudara-saudara, KKR Pentakosta palsu yang dilakukan oleh Philip Mantova di Kupang kemarin menimbulkan kekacauan ajaran yang luar biasa. Ya, saya biasanya sangat tidak tertarik menonton video-videonya yang bertebaran di dunia maya. Karena itu saya tidak terlalu mengikuti ajaran dari si Philip Mantova ini ya, tapi dampak yang dia timbulkan di Kupang baru-baru ini memang harus diresponsi secara tegas. Nah, di dalam respons ini saudara-saudara, saya hanya akan fokus menanggapi soal masalah baptisan ulang ya. Menurut sebuah video yang beredar di FB, termasuk yang diputar juga di dalam sesi live dari pendeta MYM hari ini ya, Philip Mantova ini bersama dengan timnya menyediakan wadah-wadah berisi air, kemudian menyerukan kepada orang-orang yang hadir dalam jumlah yang banyak itu, bahkan katanya mencapai 20.000 itu, menyerukan kepada mereka untuk dibaptis ulang. Katanya mereka harus menerima baptisan, cara baptisan seperti cara baptisan yang pernah diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jangan salah paham ya, saya tidak mempersoalkan soal cara baptisan itu semata-mata. Posisi kekristenan yang historis itu sudah berkali-kali saya kasih tahu saudara ya. Posisi kekristenan yang historis adalah cara baptisan itu bisa beragam dan tidak menentukan sama sekali. Tapi menyerukan kepada orang-orang yang sudah dibaptis. Saya asumsikan orang-orang itu dibaptis dengan formula Trinitarian, mengingat Gemit dan juga gereja-gereja di sekitarnya adalah gereja-gereja yang Trinitarian. Menyerukan kepada orang-orang yang sudah pernah menerima baptisan, entah dengan cara percik atau apapun, dengan formula Trinitarian yang sudah pernah menerima itu, menyerukan kepada mereka untuk dibaptis ulang secara selam atau secara celup adalah sebuah kekacauan. Padahal saudara-saudara, isu ini tentang baptisan ulang ini baru saja saya bahas. Belum lama berselang ya, sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Tapi yang begitu-begitu orang itu tidak mau tonton. Mereka hanya mau yang goyang-goyang tangan. Mereka hanya mau yang ngeroh-ngeroh, yang heboh-heboh. Tapi kalau pengajaran mereka tidak mau peduli, tidak minat. Padahal apa susahnya membagikan video-video semacam itu, pengajaran-pengajaran yang sangat penting semacam itu kepada sebanyak mungkin orang Kristen, supaya mereka bisa membedakan mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang benar, mana posisi kekristenan yang historik, dan mana merupakan hal yang dikarang-karang sendiri oleh para pengkhotbah sembarang seperti Philip Mantova ini ya. Tapi rupanya membagikan pengajaran-pengajaran yang baik semacam itu pun sangat susah sekali ya. Dan inilah buah yang kita petik dari sikap acuh tak acuh kita. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ya, saya sudah membahas isu tentang baptisan ulang itu di dalam sejarah gereja, mulai dari Tertullianus ya, pergumulan bapak-bapak gereja, mulai dari Tertullianus sampai kepada Agustinus, bahkan sudah dikanonkan kanon 5 di dalam Konsili Nisea Konstantinopel tahun 381. Saudara, silakan tonton itu satu kali lagi, silakan tonton itu, edukasi diri Anda supaya Anda jangan ditipu oleh orang-orang sembarang seperti Philip Mantova ini ya. Nah, saya ringkas kembali di sini secara cepat ya. Posisi kekristenan yang historis itu memuat beberapa poin penting yang relevan untuk disebutkan kembali secara ringkas dan cepat di sini. Pertama, baptisan yang sah harus dijalankan dengan formula Trinitarian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, menurut poin ini, cara baptisan itu bisa variatif. Apakah dengan cara percik, apakah dengan cara selam, apakah dengan cara tuang, bahkan pernah di dalam sejarah orang menggunakan baptisan semprot. Itu cara baptisan itu tidak ditentukan secara spesifik, itu bisa variatif. Yang penting, yang paling penting adalah formula Trinitarian yang digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sudah pernah dibaptis dengan formula Trinitarian, katakanlah ada yang nakal dan ngeyel, kemudian mengikuti ajaran-ajaran sesat seperti Oneness Pentecostalism, Saksi Yehova, lalu dibaptis dengan formula baptisan menurut bidat-bidat itu. Kekristenan yang historis percaya bahwa baptisan menurut tata cara bidat itu tidak membatalkan validitas keabsahan formula Trinitarian yang pernah pertama kali dia terima saat dia
dibaptis. Itulah sebabnya kalau di kemudian hari orang yang bersangkutan yang ngel dan nakal itu ngikut bidat itu mau kembali sadar, bertobat dan kembali join dengan gereja yang Trinitarian, dia tidak perlu dibaptis kembali karena dia sudah pernah dibaptis dengan formula Trinitarian. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang pertama kali menerima baptisan dari kelompok bidat itu ada dua variasi pertimbangan. Pertama, jika dia dibaptis pertama kali dalam kalangan semi-Arianisme. Semi-Arianisme itu percaya bahwa Yesus itu hakikatnya mirip, similar dengan Bapa, tapi formula baptisannya itu sama dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau orang itu pertama kali menerima baptisan semi-Arianisme, lalu di kemudian hari dia join dengan gereja yang Trinitarian, dia juga tidak perlu dibaptis ulang. Kenapa? Karena dia sudah pernah menerima formula Trinitarian di dalam baptisan yang pertama, meskipun yang menjalankan itu adalah bidat semi-Arian. Tapi untuk variasi yang kedua, katakanlah dia pertama kali dibaptis dalam kelompok-kelompok bidat yang Unitarian, ya, seperti Oneness Pentecostalism, seperti Socinianisme dan lain sebagainya, yang atau Mormonisme yang politeis itu. Kalau dia pernah pertama kali dibaptis di dalam kelompok-kelompok bidat yang terakhir saya sebutkan itu, lalu dia bertobat dan join dengan gereja-gereja Trinitarian, dia harus dibaptis kembali. Nah, itu tidak disebut baptisan ulang. Kenapa? Karena dia sebenarnya belum pernah menerima tata cara sakramen baptisan yang sesungguhnya. Sakramen baptisan yang sesungguhnya baru pertama kali dia terima ketika dia bertobat dari bidat-bidat itu, join dengan gereja-gereja Trinitarian. Tata cara baptisan yang dijalankan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, masih ada poin-poin lain yang saya bahas di dalam video live itu. Sekali lagi silakan tonton dan edukasi diri Anda supaya jangan menjadi orang yang ikut rame, ya. Tapi perhatikan bahwa posisi kekristenan yang historik menjadikan formula baptisan Trinitarian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menjadikan itu sebagai patokan keabsahan dan validitas pelaksanaan sakramen baptisan air. Jadi apakah baptisan itu dijalankan dengan cara percik, dengan cara selam, dengan cara celup, dengan cara tuang dan lain sebagainya? Yang mengotentikasi itu, yang mengesahkan itu, yang memvalidasi itu bukan cara baptisannya, tapi formula Trinitarian yang digunakan saat sakramen baptisan air itu dijalankan. Nah, Philip Mantova ini, saudara-saudara, itu ngawurnya itu kebangetan, ya. Kebangetan ngawurnya, tidak belajar tapi sok-sok mengklaim diri dipimpin oleh Roh Kudus, lalu mengacaukan kekristenan dengan menyerukan baptisan ulang bagi yang sudah pernah menerima baptisan dengan formula Trinitarian. Itu kekacauan yang sangat-sangat sulit untuk ditoleransi, ya. Saya bahkan sudah pernah juga membahas tentang cara baptisan itu, selam, percik dan lain sebagainya. Apakah cara baptisan percik itu merupakan bagian dari rentang pengertian kata baptizo di dalam perjanjian baru atau tidak? Kalau kamu pendeta-pendeta yang doyan-doyan cari-cari orang untuk harus celupkan orang, selamkan orang, mengklaim bahwa kata baptizo itu hanya eksklusif berarti diselam, dicelupkan, itu kamu pendusta. Kata itu memiliki rentang pengertian dalam konteks-konteks tertentu di dalam perjanjian baru, merujuk juga cara baptisan dengan cara percik. Nah, teks utama tentang formula baptisan di dalam perjanjian baru, Matius 28 ayat yang ke-19, mengamanatkan bukan cara baptisannya sebagai patokan mutlak. Ya, tidak ada amanat tentang cara baptisan sebagai patokan mutlak di sana. Yang dimandatkan dan yang diamanatkan dan diharuskan adalah bahwa baptisan air itu ketika dijalankan harus dilaksanakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita pindah kepada pertanyaan pastoralnya. Bagaimana dengan orang-orang yang memberi diri dibaptis ulang karena menghadiri khotbah sembarangan dari seorang pengkhotbah sembarangan bernama Philip Mantova itu? Ada 3 poin penting. Pertama, cara baptisan itu tidak menyelamatkan atau mendatangkan tingkat spiritualitas atau kerohanian tertentu. Itu tidak. Itu omong kosong, ya. Philip Mantova itu mengiming-imingkan sesuatu yang ia karang sendiri di dalam halusinasinya. Kedua,
Saudara-saudara yang telah memberi diri dibaptis ulang dalam peristiwa itu telah melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. Dan dalam pengertian tertentu kamu melecehkan keabsahan dan validitas formula Trinitarian yang kamu terima saat pertama kali kamu dibaptis ya. Kamu tidak kehilangan keselamatanmu karena memang baptisan itu tidak menyelamatkan ya. Tapi kamu itu nakal secara spiritual. Dan yang ketiga ya, dan poin yang terakhir, hal ini tidak sepenuhnya salah dari orang-orang yang naif itu, yang berbondong-bondong ikut ramai dalam acara sia-sia itu. Ini tentu menjadi catatan merah untuk kualitas pengajaran gereja-gereja di Kupang ya. Apa yang kamu ajarkan? Apa isi khotbah kamu selama ini? Seberapa sering kamu berkhotbah tentang doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang sehat di dalam kekristenan, yang evangelikal, yang injili, dan yang historik? Itu pertanyaan penting yang harus dijawab dengan baik, dengan rendah hati, mengevaluasi diri untuk ke depan harus makin lebih baik, memberi perhatian pada hal-hal yang sangat penting ini ya. Nah, Philip Mantova ini tidak lain adalah sosok penyusup yang melihat situasi yang cocok di Kupang untuk dia datangi. Dan kita para hamba-hamba Tuhan yang evangelikal, yang injili, yang reform, yang konservatif menikmati buah dari sikap apatis kita, sikap acuh tak acuh kita terhadap doktrin, terhadap pengajaran yang terus-menerus harus kita ajarkan kepada umat Tuhan, tapi kita abaikan dan sekarang kita menuai hasilnya. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus berbelas kasihan dan terus beranugerah menjaga dan melindungi kita sekalian, dan salam.